Kami lagi di Masurai gokil. Mantap. Sip, mantap. Untuk trek oke, tapi yang lebih menarik lagi itu adalah rimbanya Masurai. Lumut ya. Lumutnya, rimbanya gokil. capek. Habis itu sempat nangis karena nggak nyampe di puncak. Terus Tapi treknya seru ya. iya, Oke, thank you Abang Jeko. Dingin juga. iya. Treknya berkelas. Mantap. Getar-getar. Geter-geter ya. Seru. Mantap. di Masurai. Masurai karena kami baru turun dari gunung ini kan pintu rimbanya. Iya, pondok terakhir pintu Jadi rimbanya. ini pertama kalinya kita hiking. Perasaannya seru, dingin, capek iya, tapi menurut aku worth it. Gimana menurut kamu, Tini? Tini, Kita kan Tini dan Nurlela kan? boleh nggak aku di sebelah sini? Kakak sebelah sini. Agak susah tanganku. Gimana kalau Oke, menurut kalau kamu, Tini? menurut aku ya sangat capek ya. Capek banget serius. Itu bener banget sih kalau kata Pak Eka, harus apa sih? Ngepush stamina dulu sebelum mau naik. Ya kayak harus lari dulu, jogging, kalau bisa sampai 10 km tuh. Karena naik gunung tuh masih jauh banget. Terus Joynya apa joynya? joynya karena kita bisa naik dan turun dengan selamat, walaupun tadi agak nggak mood gitu ya di tengah jalan, tapi overall semuanya luar biasa ya. Dan belum selesai, kami akan turun lagi ke sana. Jadi sebelah sini. Kan dari sini tadi. Sini di atas. Udah ketutup Udah kabut. ketutup sih sebenarnya, tapi dia di atas sini sebenarnya. Nggak bisa. Iya, nggak Dia sebenarnya di atas sana, guys. Bukan itu, guys. Kalau cuma itu doang, kita bisa tiap hari ke situ. Kayak gini. Bye bye. See you. Perjalanan dimulai dari sini. Sebelum memulai pendakian yang nanjak-nanjak dan manjat-manjat itu, untuk ke awal pendakian kita itu bisa milih mau jalan kaki atau naik ojek. Kalau jalan kaki, jarak tempuh ke awal pendakian itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau naik ojek hanya 20 menit. Tapi naik ojeknya juga penuh perjuangan ya, karena lewatin kebun kopi, ditampar ranting-ranting, nyebrang sungai, jalanan licin. Wah, seru lah. Kemudian sampailah di tempat yang namanya pondok terakhir. Setelah bersiap, kami memulai perjalanan menuju pintu rimba. Formasi perjalanan waktu itu adalah Mas Rendra sebagai navigator merangkap leader, kemudian Janis, aku sendiri, Janisa, Jeko, Mas Eka, dan Mas Panca yang menjadi sweeper bergantian dengan Mas Eka. Menurut Mas Eka dan Mas Rendra, Masurai itu punya hutan yang bagus. Nggak tahu sih pengertian bagusnya kayak gimana. Yang namanya hutan ya hutan aja. Tapi buat mereka katanya hutannya itu indah, keren, kayak welcome banget sama kami. Gak lama kemudian kami sampai di pintu rimba. Kami sempatin untuk foto, untuk minum, dan briefing singkat. Lalu dimulailah pendakian yang sebenarnya. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Gunung Masurai itu sejatinya adalah gunung purba yang memiliki kaldera luas yang membentuk danau di puncaknya. Bahkan ada 2 danau, yaitu Danau Mabuk dan Danau Kumbang. Danau ini nanti kita cerita ya. Menurut catatan sejarah, tidak ada fakta kapan Masurai meletus, tetapi katanya di sekitar zaman Pleistosen atau awal Holosen, itu ribuan tahun lalu ya. Gunung Masurai sendiri memiliki ketinggian sekitar 2.980 mdpl.
Tapi kami nggak punya alat untuk mengukur ketinggian, jadi ya percaya aja lah ya. Ekosistemnya unik dan kaya, tempat tinggal juga bagi harimau Sumatera, siamang, dan beberapa burung langka. Gunung Masurai sendiri sebenarnya masih masuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Wow, luas banget ya Taman Nasional ini. Dan konon, Gunung Masurai ini dijaga oleh makhluk mistis berupa naga yang tinggal di Danau Kumbang dan Danau Mabuk. Masurai sendiri konon katanya berasal dari kata mas urai. Jadi banyak emas yang terurai di sana. Konon begitu ya. Kemudian perjalanan berlanjut. Kami harus menghadapi trek terjal, licin, dan akar-akar yang memaksa kami memanjat trek ini. Ini sih namanya bukan naik gunung ya, tapi manjat gunung. Dan tanjakan-tanjakan ini nggak hanya sekali 2 kali. Seingatku tanjakannya itu selalu ada di depan. Semakin dekat puncak, tanjakannya juga semakin menyiksa. Kemudian Jeko juga sempat menangis karena mungkin bosan dengan panjatan terus dan lama nggak sampai puncak. Janisa juga mulai bad mood, mungkin lelah juga. Perjalanan menuju puncak Masurai itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Dan selama itu manjat terus, terutama dari shelter 2 ke atas. Kemudian menjelang puncak banyak banget PHP, bukan pemberi harapan palsu ya, tapi puncak harapan palsu. Yang kita kira itu puncak, tapi ternyata bukan. Dan masih ada tanjakan lagi dan lagi. Dan sekitar jam 5 sore, kita sampai di puncak. Dan itu bukan puncak utama loh ya. Luar biasa. Kami memilih langsung ke Danau Kumbang karena sudah sore. Jeko. Ya kami sempat istirahat sebentar sih, foto-foto, dan langsung bergerak menuju Danau Kumbang. Dan teman-teman tahu nggak, ke Danau Kumbang itu kami harus melalui tanjakan atau turunan yang fenomenal. Apalagi kalau bukan tanjakan Syaiton. Wah, setan bener emang tanjakan itu. Itu kemiringannya sekitar hampir 90 derajat kayaknya deh. Dibantu tali, batu, dan akar-akar, kami sampailah akhirnya di tepi Danau Kumbang. Dan seperti yang kalian tahu, pagi hari berikutnya kami benar-benar terkesima dengan keindahan danau ini. Wah, luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa menciptakan alam seindah ini. Danau Kumbang ini seperti kumpulan air yang dikelilingi gunung dan terlindung dari dunia luar. Apalagi saat kabut turun, suasananya berubah menjadi syahdu. Syahdu buat mereka sih, tapi buatku agak mengerikan dan mencekam ya. Kemudian sekitar pukul 11 pagi kami bergerak kembali naik ke puncak. Dan sekitar pukul 12 lebih kami sudah sampai di puncak dan bersiap turun. Dan perjalanan turun itu cukup menyenangkan. Meski sempat diguyur hujan menjelang keluar hutan, tapi kami sangat senang dan bersyukur kami keluar hutan masih ada sinar matahari. Dan kami semua selamat dan sehat. Terima kasih Tuhan.